Hai anak-anak kami sekalian, selamat pagi dan salam sehat. Hari ini kita ketemu pada tema yang baru, yaitu pada tema 7 subtema 1, peristiwa dalam kehidupan kita pada pembelajaran 1, 2, dan 3. Nah, semoga anak-anak kami bersemangat untuk belajar hari ini ya. Nah, kita pada pembelajaran ini akan membahas tentang mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Nah, apa itu teks narasi sejarah? Yaitu teks yang berisi tentang cerita, peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Nah, peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Nah, melalui teks narasi sejarah, anak-anak bisa mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia atau di negara lain. Nah, untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, anak-anak harus mencermati dan menganalisis teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan yang kita kenal dengan 5W1H atau yang namanya adik Simba. Nah, adik Simba atau 5W1H ini akan sangat bermanfaat nanti dalam mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Ingat bahwa teks narasi sejarah itu memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, anak-anak, untuk lebih mendalami materi kita hari ini, ikutilah video berikut ini yang Pak Guru kirimkan dan semoga bermanfaat. Tolong ditonton dengan baik, jangan di skip hanya untuk melihat tugas ya, tapi ditonton lebih baik, itu akan lebih bermanfaat. Nah, semoga Tuhan memberkati anak-anak kami. Ini dulu yang Pak Guru sampaikan dan nanti ada penugasan. Terima kasih dan selamat pagi. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di negara lain. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Kita dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya 5W1H. Berikut adalah contoh kegunaan kata tanya 5W1H. Pertama, kata tanya apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi di dalam teks. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Selanjutnya, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Selanjutnya, kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa
yang terjadi dalam teks. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Berikutnya, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Sebagai contoh, ayo kita simak paragraf berikut. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Saat Indonesia dikuasai Belanda, bangsa Inggris datang dan menyerang Pulau Jawa untuk menguasai Indonesia. Mereka pun berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui Perjanjian Tuntang. Pemerintah Inggris di Indonesia dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles. Berdasarkan paragraf narasi sejarah di atas, ada beberapa informasi yang kamu dapatkan. Informasi tersebut dapat dikelompokkan sesuai kata tanya yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, ayo perhatikan tabel berikut. Pada kolom pertama, yaitu pernyataan dalam teks. Kolom kedua, jenis informasi berdasarkan kata tanya. Berikutnya, kita masuk ke pernyataan dalam teks. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Kemudian, jenis informasi berdasarkan kata tanyanya, yaitu kata tanya kapan dan siapa. Dalam kalimat tersebut dijelaskan kapan dan siapa yang menjajah Indonesia, yaitu bangsa Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Contoh kalimat tanya untuk kata tanya kapan. Kapan bangsa Inggris menjajah Indonesia? Jawabannya adalah bangsa Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 sampai 1816. Selanjutnya, contoh kalimat tanya dengan kata tanya siapa. Siapa yang menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816? Jawabannya adalah bangsa Inggris. Kita lanjut pernyataan dalam teks yang kedua. Mereka berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui Perjanjian Tuntang. Jenis informasi berdasarkan kalimat tanya, yaitu kata tanya bagaimana. Dari kalimat tersebut, kamu dapat mengetahui cara bangsa Inggris merebut dan menguasai Pulau Jawa dari tangan Belanda. Menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan saksama. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks, seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Ayo simaklah paragraf berikut. Setelah pembubaran VOC pada tahun 1799, Indonesia pun menjadi negara jajahan Belanda. Saat itu, Indonesia berada di bawah kekuasaan seorang gubernur jenderal bernama Herman William Daendels. Daendels dikenal sebagai penguasa yang kejam
karena membuat rakyat sangat menderita. Nah, berdasarkan teks tersebut, kita bisa membuat kalimat tanya dan jawabannya. Seperti contoh berikut. Kata tanya siapa, kalimat tanyanya, siapa nama gubernur Jenderal Belanda yang dikenal kejam karena membuat rakyat menderita? Jawabannya adalah Herman Willem Daendels. Kata tanya mengapa. Contoh kalimat tanya, mengapa Jenderal Gubernur Herman Willem Daendels dikenal kejam? Jawabannya, karena Jenderal Gubernur Herman Willem Daendels membuat rakyat sangat menderita.